Nah, jadi generasi yang diibaratkan atau disebut generasi strawberry itu diibaratkan seperti itu. Dia secara visual, secara fisik oke, terus kreatif. Dia juga bakatnya banyak banget. Akan Banyak banget tetapi, kan. nah dia orangnya gampang patah, gampang nyerah ketika ada tekanan dari luar yang dia tidak bisa. Hai sahabat pustaka, kembali bersama kami dalam acara podcast literasi bisik. Bincang Bijang asik. asik. Nah, sahabat pustaka, kali ini kita sudah kedatangan tamu nih di podcast kita. Ada Mbak Karis Rosida. Mbak Karis ini adalah foundernya dari Go Sister. Go Sister itu sebuah layanan konseling tentang mental health ya Mbak Karis ya. Di mana layanannya secara online ya Mbak ya? Iya betul, secara online. Secara online. Nah, ternyata di dunia sekarang ini, pada masa saat ini banyak sekali ya Mbak permasalahan-permasalahan yang membahas tentang isu kesehatan mental. Baik dari anak, remaja, bahkan orang dewasa. Nah kali ini kita mau membahas sesuatu nih Mbak Karis, yang kemarin saya sudah dengar informasinya sedikit dari Mbak Karis tentang generasi strawberry, benar? Ya benar. Kalau namanya itu bisa bayangin kayak buah yang manis, asam, warnanya menggoda, merah, terus kalau digigit tuh cepus. Tapi apa sih sebetulnya generasi strawberry itu sendiri Mbak Karis? Oke baik, mungkin sahabat semuanya yang nonton ya mungkin bertanya-tanya, ini Mbak Karis ini siapa sih? Emang psikolog ya backgroundnya? Ya mungkin bertanya-tanya seperti itu ya. Baik, jadi saya boleh kan Mbak Boleh dong, nyebutin boleh, 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 backgroundnya boleh, terlebih dahulu boleh daripada sekali nanti ya. ditanyain penonton loh ya. Oke baik. Benar sekali. Baik, jadi begini teman-teman semuanya yang lagi nonton ataupun dimanapun kalian berada. Jadi kenapa sih saya ini memberanikan diri membahas soal-soal terkait psikologis. Nah, itu kan cakupannya psikolog sebetulnya. Namun saya memang memberanikan diri karena memang sejak tahun 2012 itu saya secara pribadi dan juga bersama teman-teman itu kami sudah keliling daerah ya ngelakuin training. Nah, trainingnya kemarin kalau dulu itu kita sasarannya ke sekolah. Nah, ke sekolah jadi ke guru, ke siswa kayak gitu. Materinya, programnya macam-macam dari mulai parenting juga ada, terus super wali kelas itu juga ada. Super wali kelas itu bagaimana guru wali kelas itu nanti bisa ngebantu guru BK. Kan terbatas tuh kalau nangani anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, terus baru Go Sister itu muncul mungkin 3 tahun yang lalu ya, kalau nggak 2 tahun yang lalu. Nah, karena kemarin timnya itu yang kita kasih amanah buat konselor, nah atau teman-teman yang dari psikolog itu mereka masih masih apa ya istilahnya, masih kuliah. Nah, jadi akhirnya kemarin kita break dulu selama beberapa saat dan untuk kali ini kita sudah mau apa ya istilahnya, kita perbaikan. Nah, perbaikan Go Sister, akhirnya Go Sister itu saya lebur di tahun ini untuk menjadi Alpha Born. Alpha Born. Ya, kalian bisa lihat kok di apa di Instagramnya kita. Nah, Di cari aja Instagramnya Alpha Born ada juga Alpha ya Born. kayak. Iya. Alpha Layanan Born. konseling kita buka insya Allah di bulan September ini depan. Nah, itu di tanggal 10. Itu Siapa aja berarti boleh konseling ya Kak ya? Boleh sekali. Jadi kalau di Alpha Born itu istilahnya revisi dari Go Sister ya. Nah, jadi kita nggak cuma ngadain konseling psikologi, tapi kita juga ada program untuk kelas online. Oh, ada kelas online-nya Betul, juga. kelas online-nya itu macam-macam ya. Nah, ini jadi promosi dong. Nggak apa ya. Gak apa-apa, promosi yang bermanfaat ini. Oke, jadi Alpha Born itu adalah ruang untuk belajar dan juga improve yourself, teman-teman. Jadi kalau kita pengen memperbaiki diri itu kan biasanya susah nih kalau kita sendirian. Nah makanya kalau di Alpha Born kita bisa bareng-bareng memperbaiki diri. Gitu. Keren Kan sekali. ketemu teman banyak dari seluruh Indonesia kan. Nah, kayak semangat gitu. Untuk memperbaiki diri ya Kak ya. Betul. Itu kenapa sebabnya dinamakan Alpha Born gitu ya?
Atau ada alasan khusus nih dari nama Alpha Bond ini, Kak? Oke, Alpha Bond itu kenapa? Sebetulnya sih simple aja karena saya tipikal orang yang alpha. Ah, Alpha itu kan dan saya suka banget. Nah, kayak gitu, kenapa ada muncul istilah born. Born itu kan lahir kembali ya, ya. nah, atau lahir lah ya. Nah, kayak gitu. Sedangkan alpha sendiri artinya sih bisa bisa orang yang karakternya alpha, karakter pemimpin, Heeh. atau bisa juga alpha itu kalau di KBBI, nah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mm-mm. itu diartikan sebagai bintang harapan. Bintang Nah, kayak gitu. harapan, keren. Jadi seperti itu. Iya, Harapannya kelahiran menciptakan menciptakan bintang-bintang bintang-bintang dan juga harapan. pemimpin-pemimpin yang Iya, baru di Indonesia kayak gitu. menciptakan pemimpin-pemimpin handal ya, Kak, ya. Oke, Betul. dibutuhkan sekali nih. Nah, di tengah perjalanan dalam menciptakan, generasi alfa ini, Kak, ternyata, kalau kita melihat ada banyak sisi yang akhirnya menjadi permasalahan. Salah satu, di antaranya tadi yang, Kakak sebut generasi Strawberry. strawberry tadi ya. Ya. Nah, ini apa nih? Saya udah penasaran banget nih, Kak, tentang generasi strawberry ini. Iya, jadi kemarin waktu Mbak Selvi itu nginfoin ke saya, Mbak, ini kalau bahas mental health, terus sama sekalian plus sama parentingnya. Nah, itu kira-kira apa, Mbak? Wah, ini kan cakupannya luas banget. Sementara podcastnya ini kan durasinya cuma 30 menit. Ya, Nah, jadi akhirnya ya udah deh, ini yang lagi tren nih. Nah, ada banyak sebutan-sebutan generasi di antaranya yaitu ada generasi sandwich, ada strawberry generation. Nah, kita pilih yang generasi strawberry. Nah, istilahnya kayak gitu. Generasi strawberry itu apa? Mungkin teman-teman ada banyak yang sudah tahu atau yang belum tahu. belum, belum. Oh, belum. Baik. Kalau yang belum, jadi generasi strawberry itu adalah generasi yang coba kita lihat ya. Kita mengibaratkannya sebagai strawberry. Strawberry Mm-mm. itu kan cakep banget ya. Secara Iya, visual kan tampilannya iya, bagus tuh. Nah, cantik, merah, merona, menggoda cantik. gitu Nah, ya. menggoda katanya. Tapi ternyata ada sisi kelemahannya. Apa itu, Kak? Kelemahannya yaitu ketika kita dapat tekanan dikit aja ya. Nah, misalkan kita ginian aja, Aha. kita tekan gitu, itu dia sudah rapuh ya. Iya, rapuh, Rapuh atau istilahnya kalau bahasa Jawanya meleot. melihat. Nah, jadi generasi yang diibaratkan atau disebut generasi strawberry itu diibaratkan seperti itu. Dia secara visual, secara fisik oke, terus kreatif, Heeh. dia juga bakatnya banyak banget. Akan Banyak banget. tetapi, nah dia orangnya gampang patah, Hmm. gampang nyerah ketika ada tekanan dari luar yang dia tidak bisa menghadapinya, kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi istilah generasi strawberry ini pengibaratan gitu ya, Kak, ya. Jadi ya Betul. buah yang uh, keren nih secara Hmm. visualnya, tapi ternyata waktu ditekan dia mudah ini. Dan strawberry itu memang loh, Kak, beneran itu mudah mudah busuk buahnya. Ya. Iya. Nah, ini tadi berarti yang menjadi alasan munculnya istilah itu ya, Kak, ya. Dan ternyata, Kak, kalau di Jawa sendiri tuh ada kan ya istilah itu generasi ambyar. Berarti tuh Sobat ambiar. sobat ambyar nih kayaknya udah mirip-mirip banget atau mungkin memang salah satu istilah yang memudahkan pengkomunikasiannya aja ya, Kak, ya, ada generasi ambyar atau generasi strawberry ini. Nah, kalau uh, terciptanya generasi strawberry itu sebetulnya apa sih, Kak, yang menjadi latar belakang? Kalau tadi dibilang tampilannya keren nih, kreatif, tapi kok rapuh? Apa yang melatar belakangi, Kak? Baik, jadi sebetulnya generasi strawberry ini kan awal mula muncul itu sekitar tahun 1980-an ya. Oh, Nah, 80-an ya udah itu ada sudah istilah itu lama. ya, Kak, ya? Sudah lama istilahnya muncul pertama kali di Taiwan. Nah, terus baru tahun 2017, nah dari berbagai sumber itu Profesor Renal Kasali ya. Nah, Mhm. ada yang kenal kira-kira? Nggak ada? Coba deh nanti googling ya. Nanti googling Googling aja. Renal Kasali itu siapa. Renat Nah, Kasali kayak ya, gitu. Kak, ya? Beliau dosen di UI. Nah, dosen di UI dan mengeluarkan buku yang namanya juga Generasi Strawberry. Dan Mhm. ternyata zaman sekarang, nah saat ini di tahun 2023 ini itu baru dimunculin lagi istilah kayak gitu. Karena anak-anak generasi sekarang kan seperti itu ya, Iya. mereka
kalau ngomongin pinter, Indonesia banyak orang pinter. Betul. Anak-anak zaman sekarang banyak yang cerdas-cerdas, Iya. menguasai teknologi. Mm-mm. Tapi ketika dia misalkan nih ya, dia nggak punya support system yang bagus, misalkan dari keluarga, Hmm. dari temennya, atau dari sekolahnya. Nah, dia bisa tiba-tiba berhenti dan juga putus asa kayak Iya, gitu. betul Nah, betul. terus pertanyaannya Mbak Selvi tadi, apa sih yang melatar Yang melatar belakangi kayak belakangi. gitu? Yang pertama, yang sangat menentukan kenapa anak-anak itu bisa gampang patah semangat. Sebenarnya nggak hanya anak-anak loh ya, orang Orang dewasa dewasa. pun juga di sekitar kita aja ya. Di sekitar kita mungkin banyak orang-orang dewasa di lingkungan kerja kayak gitu banyak kok yang gampang mutungan. Ya. Ya mereka mereka ngeluarin ide-ide oke lah bisa kreatif. Nah Heeh. tapi ternyata ketika nggak ada support dari orang lain ya gampang mutung Iya. kayak gitu. Banyak kok. Jadi generasi strawberry sekali lagi tidak terbatas pada anak-anak muda. Orang-orang dewasa, orang tua pun banyak yang seperti itu. Oke, yang melatar belakangi pertama adalah uh, lingkungan terdekat yaitu Mm-mm. orang tuanya. Bagaimana Hmm. parentingnya di rumah? Apakah di rumah itu dia terbiasa dimanja? Mm-mm. Nah, terus apakah dia terbiasa secure? Secure itu di zona nyamannya sama orang tuanya, nggak pernah disuruh apa-apa. Nah, itu soalnya ngaruh banget loh. Ngaruh banget ya ternyata ya. Hmm. Iya. Terus ya itu tadi orang tuanya secure, terus kadang narasi-narasi orang tua juga ada yang kurang tepat ya. Mm-mm. Narasi Mm-mm. contohnya, saya ambil contoh ya satu. Kamu nggak usah sekolah jauh-jauh, sekolahnya yang deket orang tua aja. Nah, itu sudah otomatis membentuk anak itu mentalnya berbeda. Membuat batasan udah ya secara Iya, otomatis tuh. betul. Kamu kalau sekolah di sini, kamu mending jadi guru aja deh, jadi pegawai aja deh. Nah, itu secara otomatis matiin impiannya anak-anak tuh. Heeh. Matiin cita-citanya anak-anak tuh kalau kayak gitu. Itu Nah, biasanya terjadi sangat banyak deh Kak, terjadi hal-hal semacam itu di dalam keluarga. Ada hal lain Kak yang melatar belakangi? ada yang lain, Mhm. yaitu yang pertama, yang kedua ya, tadi kan Mhm. habis dari keluarga tuh. Yang Keluarga. kedua yaitu self diagnosis. Self diagnosis itu dia mendiagnosa dirinya sendiri Mhm. tanpa melalui uh, ahli yang profesional atau psikolog. Nah, kan sekarang banyak tuh ya di sosial media kita lihat Mhm. bahas psikologi tapi tidak tidak ngerti sumbernya ini dari mana. Ya, betul betul betul, Nah, heeh. makanya kalau kita ketemu, biasanya saya sering ngobrol sama teman-teman yang psikolog. Nah, itu biasanya mereka pasti gini, jangan sampai self diagnosis atau mendiagnosa dirinya sendiri. Misalkan, oh aku ini lagi depresi nih, lagi stres nih, aku introvert nih. Nah, padahal semuanya itu kalau pengen dapat self diagnosis yang tepat dan akurat itu harus harus konseling. Dan juga Hmm. tim biasanya psikolognya itu juga harus observasinya cuma lumayan lama, butuh waktu Jadi nggak sendiri, bisa ditentukan gitu aja ya Kak ya? nggak Berarti memang bisa. ada tes-tes khusus untuk mendiagnosa seseorang bahwa seseorang ini dengan gangguan A atau B gitu ya, nggak boleh Betul, langsung potong kompas nggak seenaknya. bisa tiba-tiba, aduh aku ternyata lagi kena gini nih, ini masuk semuanya nih di kriterianya yang ada di IG. Nah, itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Iya Harus ya, melalui profesional, kayak harus gitu melalui. diagnosanya. Ya tadi. Hmm. Nah, Berarti banyak banyak hal yang melatar belakangi ya Kak ya. banyak hal Nah, sekali. ini berbicara tentang self diagnostik tadi itu kan memang terkadang kita itu terkecoh ya Kak ya. Kayak gini nih pernah baca artikel kalau orang depresi itu ciri-cirinya jadi malas keluar, malas mandi, malas mandi, terus malas bersosialisasi. Itu padahal secara umum gambarannya memang seperti itu Kak ya. Tapi belum tentu juga bahwa dia terdiagnosa depresi gitu ya Kak Ya, ya. belum tentu. Karena banyak sekali loh. Jadi istilahnya itu, jadi gini, oke kita bahas ke mental health aja ya. Iya, Tadi kan belum aku singgung sedikit. iya. Jadi kesehatan mental itu apa sih? Nah, atau mental health istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Baik, jadi kesehatan mental itu berarti kondisi kita itu lagi tenang, lagi happy, lagi damai. Yang damai Hmm. apa? Pertama hatinya, pikirannya tenang.
Dia bisa perasaannya juga happy aja atau bahagia. Terus berikutnya yang terakhir adalah dia bisa ngontrol emosi. Emosi itu kan Hmm. macam-macam kan. Ya, Ada ya, emosi ya. yang saat seneng, atau emosi yang saat dia sedih. Nah, kayak Nah, gitu. ya. Itu dia bisa ngontrol. Kalau sedih nggak sedih banget, kalau kalau senang juga nggak berlebihan. Nah, jadi Yes. emosinya stabil. Nah, itu tanda kalau kesehatan mental kita udah bagus. Nah, kalau nggak bagus gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama biasanya nih paling paling gampang ya, paling Ya. gampang kalau kita lagi punya pikiran banyak nih, berat banget kayak gitu ya. Nah, terus efeknya di mana? Efeknya adalah di pertama dia nggak bisa tidur, nggak bisa Mm-mm. tidur atau kebanyakan tidur. Nah, Malah justru kebanyakan tidur ya kayak nggak bisa iya, tidur atau kebanyakan tidur. Ya, oke. Yang iya, kedua, itu berarti dia sudah nggak bisa ngendaliin tuh, iya kan? nah Karena nggak ternyata punya. kalau keseringan makan, nafsu makan yang berlebihan juga nggak bagus juga ya, Mbak ya. Ternyata ada pengaruh mental health juga ya, bisa jadi ya. Bisa Bisa jadi. jadi. Bukan karena nafsu makan yang Eh, memang banyak, tapi bisa jadi dia itu pelarian, nyalurin pelariannya. emosinya. Karena emosi dia nggak bisa ngontrol, akhirnya dia lari dimakan. Nah, kayak Oh iya, gitu. benar-benar. Itu berarti kayak kasus saya, Mbak. Tapi saya bukan self diagnosis juga ya. Tapi saya itu kalau lagi ada masalah, mending makan bakso, makan mie ayam, makan aja. Ini Oke. jadi hiburan tersendiri. Ternyata banyak hal ya, Mbak ya, yang akan menjadi pengaruh dan akhirnya memberikan sinyal-sinyal sebetulnya ya. Tapi itu Betul. gimana sih Kak nangkepnya? Karena ada beberapa kasus orang tuh yang seringnya itu berpura-pura bahagia. Oh, Nah, kayak lagu dong. iya, Pura-pura bahagia gitu. pura-pura bahagia. Jadi itu sebetulnya di dalam dirinya, di dalam pikirannya tuh ada banyak masalah, tapi supaya dia tidak menampilkan hal yang masalah tadi, dia tuh fokuskan tampilan dirinya tuh dengan senyuman, kebahagiaan, bahkan sampai ada kasus-kasus yang kayak flexing gitu ya kayak. Hmm. Nah itu gimana Kak Karis? Oke, baik. Oh, pura-pura bahagia. Nah, Yes. kayaknya hampir semua orang itu menampilkan sisi terbaiknya, nggak Oh, betul, betul, mau betul, betul. nampilin ke orang lain sisi lemahnya gitu, jarang banget. Nah, oke. Mengenai pura-pura bahagia, pengen tampil yang seperfect mungkin lah ya istilahnya. Nah, pertanyaannya adalah mau sampai kapan kamu begitu terus? Terus kamu lari. Sebenarnya kan pura-pura bahagia itu sebenarnya kan kayak dia lari ya, lari menghindari masalahnya. Mau Mhm. sampai kapan kayak gitu terus? Nah, goals-nya adalah mau sampai kapan? Apakah mau begini terus atau enggak? Mhm. Kalau lagi ada masalah itu bilang aja, lagi ada masalah. Misalkan aku pengen sendiri, aku pengen nuntasin diri sendiri, Mhm. bilang aja terus terang kayak gitu ke orang lain nggak apa-apa kok, boleh. Jadi nggak harus kita terlihat baik-baik saja itu enggak. Jadi nggak apa-apa. It's okay not to be okay. Oh Nah, kayak gitu ya, ya it's okay istilahnya. to not be okay ya. Oke, berarti itu sih yang harusnya kita juga miliki. Jadi memang ada dari diri kita kalau yang saat-saat kita itu memang butuh bantuan orang lain, Betul. butuh tidak terlihat baik-baik saja supaya ada orang lain yang setidaknya uh, kamu kenapa? Ditanya gitu kan ada perasaan lega gitu ya Kak ya. Betul. Nah, Heeh. jadi sebetulnya, orang-orang yang lagi ada masalah kayak gitu, patokannya kita harus ke psikolog sama enggak itu adalah kamu mampu nggak nuntasin masalahmu sendirian, dan Hmm. itu Hmm. ganggu Hmm. aktivitasmu tiap hari atau enggak, patokannya Hmm. ada di Oke, oke, situ. oke, oke. Dan kalau misalkan kamu sudah kewalahan nih, sudah kewalahan sama emosimu, sama pikiranmu, finalnya adalah ya udah mau sampai kapan kayak gini terus. Hmm. Kamu harus tegas sama diri sendiri, tegas sama pikiran bahwa kita nggak bisa kondisinya kayak gini terus. Nah, Nah, itu ya. berarti solusinya gimana? Harus mau cerita, nyari solusi. Cerita pun jangan ke sembarangan orang. Nah, Hmm. jangan ke sembarangan teman. Harus ke orang yang dipercaya juga Iya, dong. Nah, betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi kita memang harus memilih juga Kak ya. Karena nggak semua orang bisa membantu untuk menyelesaikan. Ada jangan-jangan malah, "Hes,
santai. Kadang tuh ketika kita bercerita itu ada yang bilang, alah aku Nah, itu. Maaf ya kita campur-campur bahasanya. Ada yang seolah-olah bahwa permasalahan kita itu nggak lebih berat dari permasalahan orang yang diajak cerita. Nah, ini sebetulnya pengaruh nggak sih Kak sama orang yang sedang bermasalah ini ketika ada perkataan-perkataan yang semacam itu? Oh, sangat berpengaruh. Ya. Oke, kenapa? Jadi gini, kita itu kadang kalau ada yang dicurhati, ada Heeh. yang dicurhati sama orang, itu biasanya jadi adu nasib ya. Betul. Nah, jadi adu nasib, ah masalahnya nggak sepiro, nggak Iya. seberat punyaku. Nah, contohnya kayak gitu. Mhm. Padahal kemampuan mental atau ketahanan mental seseorang itu berbeda. Berbeda-beda ya. Nah, jadi nggak bisa Mmm. kita ngejudge, oh ini mentalnya lemah banget atau masalahmu itu kecil. Padahal bagi dia, oh sudah mati-matian itu ngadepin masalahnya kayak gitu Mhm. nggak bisa. Jadi harus pinter-pinter pilih pilih kata ya kalau dicurhati sama temen. Nah, Nah, atau misalkan masalahnya udah parah, mendingan dia disaranin buat ke psikolog aja. Itu jauh mmm. lebih ketemu solusi. Iya Nah, iya iya nah iya. kayak gitu. Kalau kita nih Kak, karena kan kita, bertemu dengan banyak orang nih ya di Hmm. dunia kerja, baik di lingkungan masyarakat, ketika kita menemukan teman atau saudara yang, eee, bercerita tentang permasalahannya, padahal kita sendiri juga tahu bahwa permasalahan kita besar. Apa sih yang harusnya kita lakukan? Kata-katanya deh, Kak. Supaya nanti teman-teman di luar sana juga sih yang mungkin sama seperti saya atau teman-teman yang lain ketika kita dikasih cerita nih, dicurhatin tuh biar nggak salah, biar nggak justru memberi beban sama yang mau Biar curhat gak tambah nih. down ya dia. Iya, benar. Heeh. Oke, baik. Jadi saya bisa bicara seperti ini sebetulnya karena kalau lagi konseling sama teman-teman nih, biasanya saya jadi bagian tim monitoring sama evaluasi. Jadi Hmm. biasanya teman-teman psikolog itu kalau lagi konseling online, saya monitoring mereka dan juga evaluasi hasilnya seperti apa, kayak gitu. Jadi saya mau ikut membantu Hmm. konselingnya. Baik, jadi ketika ada orang yang bercerita, baiknya bilang apa? Nah, oke. Sebetulnya orang yang lagi ada masalah itu, dia itu lagi pengen didengerin. Karena Hmm. biasanya kenapa akhirnya mau terbuka mau cerita? Karena nggak ada tempat lain lagi buat cerita. Buat cerita. Nah, jadi solusinya gimana? Dengerin aja. Dia mau ngomong apa, dengerin. Pokoknya jangan dipotong, jangan adu nasib. Terus kalau Hmm. sudah selesai, bilang apa? Eh, kalau biasanya teman-teman psikolog itu dia bilang, terima kasih ya udah mau terbuka sama kita. Nah, itu Hmm. bagus banget tuh buat nguatin. Hmm. Hmm. Nah, terus berikutnya gimana? Kalau kamu bisa kasih solusi, boleh. Tapi cara ngasih solusinya juga berbeda ya. Misalkan, jangan malah adu-aduan, aku juga pernah loh kayak gini dan hasilnya kayak gini. Nah, bilang aja gini, oke, it's okay, nggak apa-apa. Masalah kayak gini tuh cuma sementara kok. Kamu pasti bisa nanganinya di selanjutnya, di hari berikutnya. Oh, jadi lebih ke penguatan gitu, Kak, Betul. ya? It's okay, Bukan nggak apa-apa kok. Ada masalah kayak gini tuh hmm, baik. It's okay, nggak apa-apa. Kalau kondisimu lagi nggak baik-baik aja itu hal yang biasa. hmm, Nah, hmm. gitu. Oke, Dikasih ini saran juga boleh kayak gitu. heeh, ini sesuatu Terima yang kasih, terus bilang nggak apa-apa kalau ya, kalau kalau lagi ada masalah kayak gitu. karena semua orang juga ngalamin masalah gitu ya, Kak, Ya, ya. semua orang punya masalah. Punya masalahnya masing-masing. Nah, kembali lagi nih, Kak, ke generasi strawberry tadi Hmm. sebetulnya di usia berapa sih seringnya terjadi generasi strawberry ini tercipta itu biasanya di usia berapa, Kak, rentannya? Baik. Baik rentannya di usia berapa? Oke. Nah, kita balik ke teori kepribadian ya. Nah, kalau secara teori kan kepribadian itu terbentuk ketika dia sudah dewasa. Mhm. Jadi masa SD, SMP, SMA dia masih gampang berubah-ubah itu. Kepribadiannya seperti apa. Nah, kalau orang tua itu aware atau peduli sama anaknya, dia akan bisa ngelihat itu mungkin sejak TK ya. Ya? Kita bisa ngelihat kok.
Nah, meskipun saya belum punya anak ya, Mhm, tapi secara teori memang kayak gitu. Secara apa, sejak TK atau PAUD biasanya kan kita bisa ngelihat tuh, mhm, anak-anak ini dia takut nggak keluar dari rumah, misalkan takut mhm, nggak ngobrol sama orang lain, kayak mhm, gitu. mhm, Nah, kalau kita nggak dibiasakan atau terbiasa secure, aman lingkungannya, nggak biasa dikasih pekerjaan yang berat-berat atau pekerjaan rumah. Nah, biasanya itu nanti akan kelihatan dia gampang patah itu ketika SMP. wow, Nah, jadi kalau dari TK terus SD dibiasakan secure, gampang patah itu ketika SMP sudah mulai itu. hmm. SMA, wah, Jadi justru anak-anak yang sering dimanja, di apa, dicurahkan segala fasilitas gitu ya, Kak, ya? Biasanya betul. seperti itu. Makanya, pernah saya melihat, tayangan, di Hmm, YouTube Short itu ada kata-kata yang kayak gini, Kak, saya seneng banget, "Jangan menyuruh anak membantu pekerjaan rumah. hmm. Yakinkan pada mereka bahwa itu adalah juga merupakan tanggung jawab mereka." Nah, itu tuh keren banget karena selama ini tuh saya selalu, ayo ngewangi Mia, ayo bantu ibu, bantu bapak, kayak gitu. Mereka hanya membantu perannya. Tapi ketika saya nonton video pendek itu, wah, itu juga tanggung jawab mereka loh, mereka juga anggota keluarga. Dan mereka terlibat di dalam yang mempunyai tanggung jawab itu ternyata suatu penghargaan justru ya Kak ya. Ya, jadi gini, kalau melibatkan anak-anak, kalau saya dari kecil Hmm, itu sudah terbiasa, misalkan karena orang tua saya orang tua wirausaha, ya. jadi kita terbiasa dididik dari kecil itu misalkan ikut pekerjaan mereka, orang tua mereka. Mm-mm. Ya, jadi saya sudah terbiasa misalkan, nah, kalau di rumah saya wirausaha ya, wirausaha tas, jadi terbiasa gendomi tas, terus ngambil ke orang-orang, ngambilin apa tas-tas di rumahnya orang-orang. Jadi Wah, kita sudah terbiasa dilibatkan pekerjaan orang dewasa kayak gitu iya, sejak kecil. iya, iya, iya. Jadi nggak kaget Dan dan sudah itu memiliki sudah tanggung sudah jadi jawab. tanggung jawab. Ya, Nah, iya jadi ya. besar pun kadang levelnya naik tuh jadi belanja Yes. bahan. Nah, kalau orang wirausaha karena kayak gitu, Mbak, didiknya biasanya belanja bahan, terus biasanya disuruh transfer ke bank atau gimana. Nah, kayak gitu itu kalau sudah dewasa. Itu kayak Heeh. gitu. Berarti memang Nah, penanamannya sejak kecil ya Kak ya tentang tanggung jawab ini ya. betul. Dari hal kecil aja ya, misalkan habis makan. Hmm. Habis makan, terus kok nggak Cuci dicuci piringnya. piringnya. Nah, berarti kan dia belum punya tanggung jawab. Iya, Nah, padahal itu kan nyelesain rumah itu jangan misalkan bersih-bersih rumah, jangan dibebankan pada satu orang gitu. iya, Solusinya jangan, ikutkan anaknya kayak gitu. iya. Oke. Itu sih. Keren-keren. Ini hari ini kita belajar banget, khususnya saya Kak, saya rasanya banyak sekali belajar. Padahal obrolan kita belum selesai ya, tapi rasanya Belum. banyak banget yang bisa saya ambil, jadi luar biasa sekali. Nah ini Kak, kemarin itu ada sebuah kasus yang menurut saya miris sekali ya Kak ya. Hmm. Memang akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali kemirisan. eh, Entah kalau mungkin ini salah di mata beberapa orang. Kemarin saya melihat banyaknya gempuran karnaval yang dengan sound system yang luar biasa kencengnya, sampai ada beberapa rumah yang harus rusak. Terus di rombongan karnaval ini banyak semua yang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dengan tampilan yang bermacam-macam. Karena saya sebetulnya mungkin karena saya konservatif atau gimana, saya tuh masih membayangkan dan memimpikan itu suasana Agustusan kayak zaman saya beberapa bertahun-tahun yang lalu, yang ada teatrikal perang kemerdekaan, terus Hmm. lagu-lagunya lagu-lagu kebangsaan gitu. Tapi itu kembali ke selera dan kebutuhan juga ya Kak ya. Hmm. Saya tidak berani berbicara banyak, tapi itu satu satu hal yang buat saya miris. Dan yang kedua adalah salah satu kasus di satu lembaga di Kabupaten Blitar di mana hmm, ada tindakan perundungan. Saya juga tidak tahu pasti kisahnya seperti apa, tapi ini
sampai memunculkan satu korban jiwa, Kak. Dan itu mereka masih usia belasan. Saya yakin tidak sesederhana itu kisah yang ada, tidak seperti yang dikisahkan mungkin di radio, di TV, di berita online bahwa si A dipukul akhirnya meninggal. Pasti tidak sesederhana itu. Terus kalau Kak Kari sendiri bagaimana melihat kejadian ini? Oke, baik. Ini sebetulnya Blitar ini akhir-akhir mungkin beberapa tahun ya. Nah, Ya, itu sering banget muncul misalkan kayak bunuh diri. Nah, tahun kemarin itu kayaknya setahun ada beberapa itu. ya, Nggak cuma anak-anak, orang dewasa pun juga ada. Nah, terus yang terakhir, nah kita dikasih tontonan tuh, dikasih tontonan ada kasus yang di salah satu sekolah ternyata ada ada penganiayaan yang sampai ada pemukulan yang sampai meninggal apa sampai pasiennya atau korban. korbannya meninggal. Oke, kalau secara pribadi, oke kita setuju ya, kita sepakat kalau membunuh orang itu berdosa, ngebunuh Mm-mm. orang itu melanggar hukum dan itu perbuatan salah. Oke, kita fix di hukumnya salah ya. Yes. Baik. Mm. Nah, kalau sudah salah, terus biar tidak muncul. Nah, biar tidak muncul apa orang-orang atau generasi yang bertindak seperti ini lagi itu gimana? Upaya kalau dihukum di penjara, dijatuhi penjara hukuman berapa tahun, itu kan kalau dihukum di bahasanya hukum kan uh, upaya represif ya. Nah, biar dia sadar, biar dia istilahnya nggak ngulangi lagi. Tapi Mm. ternyata kan kalau kalau melihat orang yang sudah masuk penjara terus keluar kan banyak juga Mm. tuh yang masih jadi residivis. Ya. Nah, masih ngulangi lagi kejahatan. Berarti kan uh, ada yang belum tuntas tuh Mm-mm. nuntasinnya secara hukumannya. Nah, berarti kenapa kok bisa sampai kejadian kayak gitu kan nggak ditelusuri, nggak Mm-mm. dikasih solusi yang sampai tuntas. Nah, Mm-mm. berarti gimana? Saya melihatnya secara pribadi, anak-anak yang sampai berbuat nekat seperti itu kan banyak kemungkinannya kan. Yang pertama, kita harus sadari banget bahwa itu adalah gunung es ya, gunung es emosi yang muncul Mm. dari Mm. dirinya dia. Mm. Di baliknya itu, dia itu nyimpen emosi kemungkinannya loh ya. Dia menyimpan emosi sudah lama bertahun-tahun. Bisa jadi ya, kita cek dulu lingkungannya, Mbak. Ya, Cek dulu lingkungannya, pendidikan keluarganya gimana, komunikasinya sama orang tuanya gimana. Atau jangan-jangan dia pernah juga jadi korban KDRT korban. di rumah. Nah, atau bisa juga dia pernah ngelihat orang tuanya, Melakukan nah melakukan kekerasan. kekerasan bisa juga Mbak. Mm. Jadi penyebabnya banyak sekali dan ini hanya apa ya, hanya hanya secara umum kenapa anak-anak itu bisa muncul karakter yang kayak gitu, Mm. karakter yang mungkin kita bisa nyebutnya kayak monster kayak gitu. Mm. Nah, kok bisa sadari atau tidak Bapak Ibu atau semuanya bahwa lingkunganlah yang menyebabkan seseorang itu bisa munculkan monster yang menakutkan kayak gitu. Ah, Jadi yang pertama lingkungannya harus kita cek dulu tuh. harus cek lingkungannya dulu ya, Kak ya. Iya, kita sudah sepakat itu dosa. Self controlnya memang ada di dalam dirinya, tapi anak-anak punya self control yang seperti apa? Sekuat apa sih? Hmm. Kalau lingkungannya nggak menciptakannya dia dengan baik kayak gitu. Nah, atau bisa jadi dia punya trauma, atau bisa jadi dia juga korban bullying Oh ya, secara bertahun-tahun, itu mungkin dia bisa juga juga. korban perundungan gitu sebelumnya ya, Kak ya. Bisa jadi. Akhirnya menciptakan kayak gumpalan dendam gitu. Terus suatu Iya, ketika, intinya dar! kayak gitu, kenapa dia sampai nekat kayak gitu, sudah nggak bisa nahan emosinya, itu Mm. karena dia sudah nahannya sudah lama, Mbak. Luka yang Hmm. dia tahan itu sudah lama sekali. Hmm. Dan itu baru dia keluarin seperti itu. Ya, dan memang akhirnya tampak ya Kak ya keterbatasan Iya, bagaimana sebuah lingkungan itu menjadi fondasi bagi anak itu tidak mudah dan ini merupakan sesuatu yang harus menyadarkan kita bahwa ini
butuh kerja sama banyak pihak, nggak bisa Iya, nih kayak gini betul. terus. Jadi konsepnya itu gini, ya Bapak Ibu atau semuanya, anak-anak itu kan lahir itu kayak kayak lembaran kertas Iya. yang masih putih, suci, kayak gitu kan. Mhm. Nah, siapa yang mewarnainya, warnanya seperti apa dia nanti ke depannya, Mhm. itu yang mengisi adalah mayoritas lingkungannya, sebagian besar ada lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa, pertama kan ditentukan dari keluarga. Kalau dia dapat cinta yang baik di keluarga, oke, dia nggak akan nyari-nyari cinta dari Dari yang luar, lain. Nah, dari luar. Kalau dia nggak dapat cinta dari yang mencukupi di dalam rumah, dia akhirnya nyari keluar loh. Nah, mhm. pertama ke lingkungan sekolahnya. Kalau di sekolah dia nggak dapat gimana? Malah dibully, terus malah nggak ada temen yang mau deket sama dia. Mhm. Dia bisa nyari ke yang lain, nyari ke temennya atau ke kalau anak-anak sekarang pelariannya ke internet, Ke ke gadget. games. Nah, kenapa anak-anak itu bisa sampai kecanduan games? Nah, karena kan kalau di games itu tiap saat ketika dia menyelesaikan misi, dia kan dapat Dapat reward. reward, Nah, oke dapat oke, congratulation, good job. Nah, yang heeh. itu nggak didapat dari lingkungannya dia. Lingkungannya, oke oke. Nah, jadi anak-anak itu ini benar-benar luar biasa ya, apalagi semua yang mau jadi orang tua atau sudah jadi orang tua. Mhm. Nah, ayolah kita memperbaiki diri sendiri dulu. Jangan langsung nyalahin anakku kok kayak gini sih. Nah, Itu kenapa yang anakku biasanya kayak terjadi. gini? Padahal kita belum belum apa Belum ya melihat istilah ya. di diri sendiri Nah, anakku kayak, ngapain sih? Kok ini heeh, kasar banget ngomongnya? heeh Jangan-jangan akunya heeh. sendiri juga kayak gitu. Iya. Nah, Dan apakah istilahnya kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa betul. kita upayakan Iya, itu. jadi orang tua, jadi guru, jadi siapapun memang harus belajar, Mhm. kayak Nah, ini gitu sih. jadi sesuatu yang, luar biasa ya, Kak, ini jadi PR ya, jadi pekerjaan rumah yang, memang masih, eee, membebani kita karena begitu banyak kasus kita contohnya aja di Blitar ya, Kak, sudah ada beberapa kasus sampai, dari yang perundungan sampai pelecehan seksual pada anak. Nah, sekarang, kalau kita kembali lagi sih, kepada lingkungan-lingkungan ini, orang-orang yang punya wewenang terhadap lingkungan baik orang tua. Sebetulnya PR besar pendidikan anak di keluarga itu baik bagi pihak sekolah, masyarakat, itu apa sih, Kak? Dan solusi terbaik yang bagaimana yang harus dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang sama lagi terulang? Oke, baik. Hmm, prinsipnya adalah yang pertama, children see, children do. Anak itu melihat, anak-anak dan akan berbuat seperti itu. Jadi, sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah dewasa terlebih dahulu, Ya. sebagai guru, dan sebagai siapapun, berarti kalau kita pengen pengen anak-anak jadi yang terbaik, pengen generasi-generasi muda kita itu jadi generasi yang baik, nggak Mhm, gampang patah, dia mhm, generasi yang tangguh, mentalnya mhm, kuat, solusinya ya kita kasih contoh yang baik juga. Nah, masalahnya kan nggak bisa gampang kan ngasih mhm, contoh. Nah, mhm, misalkan saja ngajak anaknya sholat, tapi orang tuanya belum sholat. mhm, Nah, berarti kan solusinya gimana? Ayo kita sholat bareng, jamaah yuk. Nah, mhm. kayak gitu. Terus anaknya orang tua nggak suka kalau anak-anaknya teriak-teriak kalau ngomong. Ya berarti orang tua ngomongnya juga harus Jangan volumenya teriak-teriak. jangan kenceng-kenceng. Nah, kayak gitu. Jadi intinya marilah perbaiki diri kita masing-masing sebelum kita itu nyalahin anak-anak atau nyalahkan Hmm, orang lain dulu. Nah, kayak gitu. Dan jadi juga berapa lebih aware ya mengenai kesehatan mental. Karena kadang anak-anak itu, apalagi yang dia nggak mau cerita ya, mhm mhm. aduh, itu harap diperhatiin loh ya. Kalau misalkan anak-anak itu nggak terbuka, nggak cerita sama orang tuanya itu harap diperhatikan dengan baik. Nah, terus kalau di sekolah gimana tuh? Nah, ini PR banget nih. Saya melakukan training itu sejak tahun 2012, Mbak. Ke Mhm. sekolah-sekolah, banyak juga guru yang ngeluh. Gimana mau nuntasin kalau orang tuanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya. Sementara kalau di sekolah guru-guru sudah disibukin sama administrasi.
betul. bikin perangkat Hmm. dan laporan dan yang lain sebagainya. Dan guru BK pun terbatas. BK cuma nanganin dan yang ada masalah doang. Kalau sudah timbul masalah Iya, baru ya Kak nggak ada ya. pencegahan. Hmm. Nah, itu kan harusnya jadi PR keluarga besar tuh yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sebagai masyarakat gimana kita? Ya, kalau sebagai masyarakat ciptakan lingkungan yang aman dan positif, yang Hmm. suportif, mendukung anak-anak berkembang. Hmm. Jangan malah kalau ada anak-anak yang pengen, oh saya pengen jadi YouTuber nih. Jangan malah, ngapain jadi YouTuber? Memang dapat uang apa? Kayak gitu. Pengen jadi content creator nih, pengen jadi penulis nih. Nah, dapat uang dari mana kamu? Jadi pegawai aja deh, udah cukup. Nah, itu jangan matiin impian-impian anak-anak. Jadi Ya. kadang ada satu kalimat yang saya suka banget ini. Kalimatnya begini, setiap anak itu punya impian. Nah, tapi yang mematahkan, yang memusnahkan, yang mematikan impian itu adalah lingkungannya. Hmm. Nah, kayak gitu. Dan Jadi itu seringkali nggak disadari ya Kak ya. tanpa disadari kita yang Hmm. menciptakan anak-anak seperti itu. Indonesia itu banyak loh Mbak, anak-anak pintar, apalagi Ya. zaman sekarang. Yang kuliah di luar negeri banyak sekali. Tetapi mereka biasanya kalau balik ke Indonesia nggak punya tempat. Hmm. Endingnya jadi pegawai, Ya. terus ya jadi dosen. Nah, belum menciptakan sesuatu yang start kayak startup kayak gitu masih sedikit banget. Nah, kayak gitu. Jadi masih apapun jabatannya masih pada level karyawan ya Kak ya? Karena bekerja untuk orang lain, bukan Iya, yang level menciptakan gitu ya Kak masih ya. sedikit. Masih Hitungannya masih sedikit. sedikit. Oke, tapi tadi yang bisa saya garis bawahi dari statement terakhir Kak Karis itu children see, children do. Nah, itu ya ternyata bagaimana kita menciptakan diri kita menjadi role model yang baik gitu ya Kak Betul, ya. ya. Nah, itu yang semoga uh, jadi pembelajaran buat kita semua. Dan tadi kalau Kak Karis juga menyinggung tentang dunia pendidikan dan masyarakat yang ada di dalam lingkungan dan komunitas, semoga sih ini juga didengar oleh para pendidik juga dan orang-orang yang berkepentingan pada dunia kependidikan, supaya ini bukan menjadi tanggung jawab Satu dua orang satu gitu dua enggak ya? orang iya, tapi iya tanggung jawab bersama, sebuah Ya. gerakan yang dilakukan secara masif supaya juga dampaknya terlihat gitu. Karena ternyata banyak sekali yang bermasalah dan butuh banget pertolongan. Kalau hari Ya. ini kita dengar kasus ya ini lembaga tadi booming, padahal ada banyak sekali kasus yang ternyata tidak tertangkap media dan lolos dari pengamatan ya Kak Karis ya. Oh, gitu ya. Saya Ya. yakin itu karena banyak kejadian sebetulnya tapi yang memang tidak ke blow up gitu secara berita. Nah, Kak Karis untuk statement terakhir mungkin ada pesan-pesan nih buat sahabat pustaka dimanapun berada. Oke, baik. Eh, ini kan terkait mental health, terkait psikologis ya. Mm-mm. Baik. Eh, intinya kalau sebagai kita secara manusia, yang pertama ketika kita ada masalah, nah kadang kita itu gini loh, terjebak sama pikiran kita sendiri, Hmm. terjebak sama pikiran, perasaan, akhirnya kita nggak bisa maju-maju, Betul. nggak bisa kasih perbaikan diri, gitu aja. Kalau ada masalah nggak cepet diselesaikan. Nah berarti intinya kalau lagi mental health-nya kena, nah kita bisa nangani sendirian atau enggak. Kalau sudah nggak bisa ngatasi sendirian, kalian harus cari bantuan. Jangan sungkan-sungkan ke psikolog. Apalagi zaman sekarang, psikolog secara online itu banyak banget. Hmm. Nah, kalau misalkan masih ragu-ragu, nah sharing ke temen yang kamu percaya, yang dia bisa bisa support kamu. Jangan yang malah ngedonkan mentalmu, jangan. Nah, jangan malah yang adu nasib. Ngono Ya, ngono wis cemen. stres. Nah, jangan yang malah milih orang yang kayak gitu. Nah, Betul kayak ya. gitu. Intinya kalau kita pengen karena gini loh, bekal untuk hidup di Indonesia itu berat banget loh ya.
Dari jutaan, berapa juta nih penduduk Indonesia itu? 270 juta Ya, ya. apalagi kita bersaing dengan kesempatan kerja yang sedikit banget. Ya. Nah, itu belum stres kayak apa tuh? Dengan latar belakang keberagaman kita yang membuat Iya, kita harus menempatkan toleransi ya Kak ya. lapangan kerja sedikit, itu udah pasti masalah yang banyak di Indonesia itu pemicunya biasanya ekonomi memang. Mm-mm. Nah, menciptakan anak-anak yang unggul, yang dia berdaya juang tinggi, nggak gampang mutungan. Nah, itu benar-benar harus di apa ya, ciptakan lingkungan yang nggak cuman ngandelin orang tua, tapi juga sekolah dan lingkungan pertemanan atau lingkungan komunitas. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau di komunitas itu jangan cuma senang-senang doang, tapi juga bagaimana misalkan kalian bikin project bareng, terus kalian punya goals bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Jangan cuma senang-senang doang, nggak gitu. Berarti harus ada goalsnya ya. Senang-senang boleh tapi harus punya goals tersendiri ya Kak ya. Iya, betul. Oke, aduh luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Sebetulnya nggak pengen mengakhiri, tapi kita ada keterbatasan waktu juga. Jadi kalau teman-teman masih mau sharing-sharing sama Kak Karis bisa di Alphaborn ya di Instagramnya, atau kalau kalian mau ketemu langsung bisa kopi-kopi darat di sini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, Jalan Raya Kediri Blitar nomor 9 sampai 12. Tapi janjian dulu ya, karena nggak setiap saat Kak Karis ada di sini. Tapi Iya. yang pasti hari ini ada banyak sekali pencerahan. Kami harap apa yang disajikan hari ini, podcast kita hari ini membawa manfaat dan membuka pikiran banyak orang di luar sana. Ya, kalau pesan satu dari saya, buktikan kamu bahagia, ojo mutungan. Oleh baperan lo ya, Cah. Itu salah satu bukti nih. Nah, terima kasih Kak Karis sekali lagi Oke, sama-sama. atas perkenannya bergabung di podcast literasi kami di Bisik Bincang Asik. Oke, sampai jumpa sahabat pustaka semua. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Oke, thank you.